Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 8 SMP Negeri 20 Batam. Semoga tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Baik, siswa dan siswi Ibu semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan pada cermin lengkung. Sebelum kita belajar materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan belajar kita, yaitu yang pertama, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, jarak bayangan pada cermin cekung. Kemudian mengukur jarak fokus pada cermin cekung. Nah, sebelum kita ke persamaan pada cermin cekung, Ibu akan menjelaskan secara umum tentang karakteristik pada cermin lengkung. Nah, yang pertama, cermin lengkung memiliki pusat kelengkungan cermin yang merupakan titik pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan pada cermin dilambangkan dengan huruf M. Nah, di sini di sebelah kanan ya, Ibu menggambarkan sebuah lingkaran ya. Lingkaran ini memiliki titik pusat atau titik tengah yaitu M. Kemudian di sebelah kanan dan kiri lingkaran ya, Ibu buat sebuah irisan berupa garis lengkung. Nah, irisan ini merupakan irisan dari lingkaran yang memiliki titik pusat M, sehingga irisan lengkung ini yang merupakan cermin ini akan memiliki titik pusat kelengkungan M yang sama dengan lingkaran yang kita ambil bagiannya tadi. Nah, cermin lengkung di sini ada dua jenis, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, untuk membedakan mana cermin cekung dan mana cermin cembung, kita perlu tahu dahulu ya, mana bagian depan cermin dan mana bagian belakang cermin. Nah, bagian yang diarsir nih, gambar yang kedua ya, bagian yang diarsir ya dengan garis berwarna biru ini merupakan bagian belakang dari cermin. Sementara bagian yang halus ya, atau bagian yang tidak ada arsiran, ini merupakan bagian depan dari sebuah cermin. Nah, cermin cekung itu memiliki bagian pemantulan atau bagian depan cermin ya, bagian pemantulan yang melengkung ke arah belakang ya. Ini bagian pemantulan kemudian melengkung ke arah belakang cermin. Sedangkan cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian permukaan pemantulan yang melengkung ke arah depan. Nah, kalau kita lihat pada cermin cembung ya, ini adalah bagian yang diarsir, ini adalah bagian belakang dari cermin ya. Sedangkan bagian yang halus itu ya merupakan bagian depan cermin. Nah, pada cermin cembung itu memiliki bagian permukaan pemantulan yang melengkung ke arah depan. Nah, ini ya bedanya cermin cekung dengan cermin cembung. Oke, selanjutnya itu yang kedua, karakteristik yang kedua adalah vertex. Vertex merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbolkan dengan O. Nah,
sumbu utama di sini Ibu gambarkan, kita lihat pada gambar yang ketiga. Nah, ini adalah sumbu utama, garis mendatar berwarna biru, kemudian garis ini melalui titik M dan sampainya di cermin ya. Sumbu utama ini akan berpotongan dengan cermin di titik O. Nah, titik O inilah adalah titik vertex dari cermin. Nah, kalau pada cermin cekung ini ya, titik vertexnya adalah titik O. Yang ketiga adalah titik api atau titik fokus, merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar sumbu utama. Nah, ini adalah Ibu contohkan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ya, sinar yang pertama itu sinar yang berwarna merah, kemudian sinar yang kedua yang berwarna hijau. Nah, sinar datang ini sejajar sumbu utama, lihat arah panahnya. Sinar datang menuju cermin, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Kemudian sinar datang yang kedua, garis berwarna hijau ya, sejajar dengan sumbu utama berwarna biru, kemudian sampai di cermin akan dipantulkan ya melalui fokus. Nah, di sini titik perpotongan antara kedua sinar pantul berwarna merah dan hijau inilah titik fokus. Makanya titik fokus merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar sumbu utama ya, ini pada cermin cekung. Nah, titik fokus ini terletak di tengah-tengah ya, di antara titik vertex O dan titik pusat kelengkungan cermin M, dan disimbolkan dengan huruf F ya. F itu fokus. Nah, berikutnya jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex O ya, dari vertex O ini, dari vertex, titik vertex ke titik pusat kelengkungan cermin M ya. Berarti jari-jari jari-jari kelengkungan cermin itu Ibu tarik garis nih ya, garis berwarna merah ini adalah jari-jari kelengkungan cermin ya, disimbolkan dengan huruf F. Nah, karena cermin ini ya kita ambil dari lingkaran, nah sama ya. Nah, kalau kita lihat lingkaran utama yang di awal Ibu sebutkan, itu jarak dari kulit lingkaran ke pusat itu adalah R ya, jari-jari itu sendiri, sehingga ya jari-jari kelengkungan pada cermin itu disimbolkan dengan R ya, identik dengan jari-jari pada lingkaran. Yang kelima, jarak fokus adalah jarak dari vertex ya, jarak dari vertex ke titik api. Nah, kalau Ibu contohkan di sini gambar yang ketiga ya, jarak dari vertex ya ke titik api. Nah, ini adalah jarak fokus ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, fokus ini terletak di antara di tengah-tengah antara titik vertex dengan pusat kelengkungan M ya, sehingga jarak fokus ini sama dengan setengah dari jari-jari kelengkungan cermin, atau F sama dengan setengah dari R. Nah, di sini ada karakteristik ya yang sangat membedakan antara cermin cekung dengan cermin cembung. Nah, kalau kita lihat cermin cekung ya, titik fokus dengan pusat kelengkungan cermin itu terletak di depan cermin ya. Ini fokus dengan kelengkungan cermin itu terletak di depan cermin, sehingga titik fokus dengan jarak jari-jari kelengkungan
cermin itu bernilai positif, sehingga cermin cekung ini disebut dengan cermin positif ya. Kebalikannya ya, cermin cembung ya memiliki jarak fokus ya dengan memiliki kelengkungan ya, pusat kelengkungan itu di belakang dari cermin cembung, sehingga nilai jarak fokus dengan jari-jarinya itu bernilai negatif, sehingga cermin cembung itu disebut juga cermin negatif. Nah, ini nilai fokus ini ya, ini perlu kita perhatikan saat kita ya menggunakan persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung. Selanjutnya persamaan pada cermin cekung ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu cermin cekung. Ya, persamaan pada cermin cekung itu adalah 1/F sama dengan 1/X ditambah 1/S aksen, dengan F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Nah, ada kalanya pada pembahasan sebelumnya kita mendapatkan bahwa bayangan itu lebih besar dari benda, dan ada juga kita mendapatkan bahwa bayangan itu lebih kecil dari bendanya. Nah, maka pada persamaan cermin cekung ada istilah perbesaran bayangan. Nah, dilambangkan dengan M. M itu adalah magnitud ya, atau perbesaran. Rumusnya adalah H aksen per H sama dengan S aksen per X. Nah, di sini S aksen dan S ini diapit oleh dua garis tegak nih ya. Nah, tanda ini disebut dengan garis mutlak ya. Apa fungsi dari garis mutlak ini? Nah, garis mutlak ini ya fungsinya adalah, nah, pada saat kita menghitung ya, S aksen di sini ada kalanya itu bernilai negatif ya. Kemudian S jarak bayangan itu bernilai positif ya, selalu bernilai positif ya. Sehingga negatif dibagi positif itu akan menghasilkan nilai ya, nilai yang negatif. Nah, adanya garis mutlak di sini ya, fungsinya bahwa berapapun ya, apakah hasilnya positif atau negatif ya, dengan adanya garis mutlak ini maka perbesaran yang dihasilkan itu selalu bernilai positif ya. Jadi angka yang dihasilkan itu dituliskan sebagai bilangan positif ya. Misalkan hasilnya min 0,5, maka kita tuliskan adalah hasilnya 0,5. Negatifnya tidak kita tuliskan ya, karena ada fungsi dari garis mutlak ini. Nah, kapan bayangan itu diperbesar? Nah, apabila bayangan diperbesar itu dihasilkan apabila M-nya itu lebih dari 1 ya. Perbesaran hasil pembagian X aksen dengan S itu misalkan 1,5 atau 2 dan seterusnya, maka bayangan itu diperbesar ya. Kemudian bayangan sama besar apabila M ya, hasil pembagian dari jarak bayangan dengan jarak benda itu sama dengan 1, maka benda dan bayangan itu sama besar. Kemudian diperkecil, yaitu apabila M itu perbesaran yang dihasilkan ya, itu kurang dari 1, misalkan 0,6, 0,5 dan seterusnya. Nah ya, hal di sini ya, berarti tinggi bayangan tinggi benda, kemudian H aksen adalah tinggi bayangan. Nah, di sini ada catatan, H aksen itu bernilai positif, menyatakan bahwa bayangan itu tegak. Nah, bayangan yang tegak itu pasti dihasilkan di belakang cermin atau bersifat maya. Kemudian bayangan terbalik itu terdapat atau dihasilkan
di depan cermin dan bersifat nyata. Contoh soal, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah diagram sinarnya. Nah, dari soal kita ketahui S adalah 10 cm. Kemudian F di sini karena ini adalah cermin cekung, ingat cermin cekung berarti fokusnya bernilai positif ya, 6 cm. Kemudian ditanyakan S sama dengan titik-titik. S di sini adalah jarak bayangan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumus dari persamaan pada cermin cekung ya, seper F sama dengan seper X ditambah seper X aksen. Nah, seper 6 ya, kita substitusikan nilai fokus 6 dan jarak bayangan 10 dan ditanyakan nilai X. Nah, ini kita selesaikan ya sesuai dengan penyelesaian pada persamaan bentuk pecahan ya. Kita pindahkan seper 10 ke ruas kiri ya, sehingga tandanya berubah menjadi negatif. Nah, di sini kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya ya. Kita mencari KPK dari 6 dengan 10 ya. KPK itu kelipatan persekutuan kecil, yaitu 30. Nah, 6 untuk menjadi 30 itu kita kalikan 5, berarti kalau penyebut dikalikan 5, 6 kali 5 sama dengan 30, maka ya pembilangnya juga dikalikan dengan 5 ya, dikali 5 berarti 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, kemudian pecahan yang kedua per 10 untuk menjadi 30 kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kali 3 ya, 1 kali 3 sama dengan 3, sehingga ini karena penyebutnya sudah sama baru bisa kita selesaikan. 5 kurang 3 sama dengan 2 ya, 2 per 30 sama dengan seper X aksen. Nah, di sini ini adalah perbandingan senilai ya, sehingga apabila kita balik ya kedua ruas ya, kita balik menjadi seper X aksen per 1, dan ya yang tadinya penyebut ya X aksen, kemudian X aksen menjadi pembilang sama ya, ruas kiri juga kita ubah menjadi ya dari 2 per 30 menjadi 30 per 2 ya. Ini nilainya tidak berubah ya, sama ya perbandingan senilai, sehingga diperoleh S aksen per 1 sama dengan X, kemudian S aksen per 1 sama dengan S aksen, kemudian 30 per 2 sama dengan 15, sehingga diperoleh jarak bayangan itu sama dengan 15 cm. Nah, sifat bayangannya ya, di sini kita peroleh S aksennya bernilai positif ya, artinya bayangan bersifat nyata. Kemudian karena bayangan bersifat nyata itu selalu terbalik ya, terletak di depan cermin dan diperbesar. Dari mana kita tahu diperbesar? Kita hitung dahulu perbesarannya ya. S aksen per X ya, 15 per 10 sama dengan 1,5 ya, berarti bayangan di sini diperbesar 1,5 kali ya dari bendanya. Berikutnya ini adalah diagram sinar dengan menggunakan minimal 2 sinar istimewa pada cermin cekung ya, kita memperoleh bayangan. Ini adalah benda, ini sinar datang yang pertama, kemudian ini sinar datang yang kedua. Sinar datang yang pertama, sinar istimewa pada cermin cekung, sinar datang sejajar sumbu utama ya, akan dipantulkan ya
dipantulkan melalui titik fokus ya, melalui titik fokus. Nah, kita buat perpanjangan sinar pantulnya ya. Kemudian sinar datang yang kedua ya, sinar datang istimewa yang kedua, sinar datang menuju fokus ya, sinar ini yang berwarna hijau ya, langsung menuju fokus ya, sampai pada cermin akan dipantulkan nih ya, dipantulkan ya sejajar dengan sumbu utama ya, sumbu utama berwarna biru. Nah, di sini kita buat perpanjangan dari sinar kita buat sinar pantulnya ya. Nah, di sini kita akan menemukan sinar pantul yang pertama warna merah dengan sinar pantul kedua akan berpotongan atau bertemu di satu titik. Nah, titik inilah ya titik di mana terbentuknya bayangan ya. Karena tadi yang kita tentukan yaitu ujung anak panah, maka titik pertemuan dari sinar pantul ini merupakan terbentuknya ujung bayangan dari ujung anak panah, sehingga diperoleh bayangan nyata ya, nyata karena terletak di depan cermin ya. Ini bagian depan cermin, kemudian ini bagian belakang ya, nah terletak di bagian depan cermin bersifat nyata. Kemudian terbalik ya, terbalik ini bendanya ujung anak panah ke atas, kemudian sedangkan bayangan anak panah ke bawah, berarti terbalik, kemudian diperbesar ya. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang silakan dikerjakan latihan mandiri di buku pena halaman 186 soal nomor 7 ya. Sebuah lilin berada pada jarak 8 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jarak titik fokus 12 cm. Tentukan perbesaran bayangan yang terjadi adalah titik-titik. Nah, pertanyaan tambahan untuk dikerjakan: tentukan jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambarkan grafik sinarnya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.